يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. Alhamdulillah, pada beberapa waktu yang lalu kita bawakan bagian daripada siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan tentang perkawinan beliau dengan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa nafa'ana biha wa amin. Dan saat ini kita sampai kepada apa yang dibawakan di dalam kutub siyar dari kitab sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 35 tahun. Dikala beliau mencapai umur 35 tahun, satu kejadian di kota Makkah, itu orang-orang atau bangsa Quraisy mereka merehab Ka'bah, membangun kembali Ka'bah yang memang dinyatakan di dalam sejarah ketika itu sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan dari bangunan Ka'bah tersebut. Dicatat di dalam sejarah kerusakan itu oleh beberapa sebab. Di antara sebab pokok adalah terjadinya kebanjiran, datangnya sail, kebanjiran, ya. Sebetulnya ada batasan yang ngebendung antara air dengan bangunan Ka'bah itu, tapi karena banjir itu cukup besar sehingga tetap aja dia masuk, sehingga ya menerpa Ka'bah, membuat ya bangunan Ka'bah itu jadi rusak. Kemudian kejadian kedua, terjadi lagi seseorang wanita yang membawa mabkharah, bawa ukup, ya, dia bawa menyan Arab itu, dia ngebakar di seputar Ka'bah. Yang dia inginkan dia asapnya itu, wangian itu biar dibawa di seputar Ka'bah tersebut. Ketika wanita ini membawa mabkharah, ukup itu, ya tiba-tiba cipratan api itu mengenai pintu Ka'bah, sehingga pintu Ka'bah itu terbakar, ya, maka semakin jauh lagi kerusakan yang terjadi pada Ka'bah. Semakin jauh lagi terjadi kerusakan pada Ka'bah, membawa masalah lain lagi, itulah. Sehingga bangunan Ka'bah ketika itu sudah memang harus dibangun kembali oleh mereka. Ya, inilah mereka ingin membangun kembali, tentu akan menghancurkan dulu, membongkar dulu bangunan yang ada. Ini yang menjadi masalah, siapa yang berani untuk membongkar bangunan Ka'bah tersebut. Ya, inilah kejadian di situ banyak hal. Dicatat di dalam sejarah juga, di dalam Ka'bah itu ada sumur. Dinyatakan ya, sumur itu Bi'rul Hadiyah dinyatakan. Sumur yang tempat menyimpan hadiah-hadiah yang akan diberikan orang untuk bangunan Ka'bah. Jadi dari masa-masa dahulu itu ada orang ingin, ya mungkin orang nazar, orang ngasih hadiah untuk Ka'bah, dia taruh di sumur tersebut. Sebetulnya dicatat sumur ini sudah cukup lama. Posisi sumur itu di sebelah kiri dari pintu Ka'bah, dekat dari pintu Ka'bah. Dan juga dinyatakan dulu bangunan Ka'bah itu tanpa atap, terbuka dari atasnya. Tidak seperti sekarang ini bangunan Ka'bah tertutup dengan atapnya. Itu nanti dimulai dari bangsa Quraisy tersebut, ya. Yang jelas orang-orang jahiliyah dari dahulu, orang-orang Arab dahulu, mereka selalu ngasih hadiah untuk Ka'bah. Hadiah itu biasanya ditaruh di sumur itu. Pernah terjadi dari masa kekuasaan Jurhum. Orang-orang Jurhum itu ada seorang dari Jurhum pernah datang ke sumur hadiah, maling atau nyolong barang yang ada di situ. Ya, kan ketika dia nyolong itu, dia masuk ke sumur itu, tiba-tiba terjadi longsor dan dia mati. Tertimpa di situ. Ternyata ditimpa oleh tanah di situ. Dia mati di dalam itu juga. Ya, tidak tanggung-tanggung, ya dia colong, dia paling itu adalah barang Ka'bah, ya miliknya Ka'bah. Hanya dia mati di situ. Kemudian tidak lama di situ dinyatakan ada seekor hewan Allah SWT utus untuk di sumur Ka'bah tersebut. Hewan itu seperti ular, ya, bentuknya seperti ular, kepala dan buntutnya hitam, warnanya putih, tapi bagian dan kepala dan buntutnya warnanya hitam. Ular itu masuk ke dalam sumur tersebut. Nah, semenjak adanya ular itu tidak ada orang berani mendekat ke sumur tersebut. Tidak orang berani ngelempar aja hadiah, kalau dia ingin lemparkan hadiah taruh di situ.
hadiah itu sudah ada di situ. Tapi tidak ada orang berani mendekat tempat tersebut. Karena ular itu suaranya kalau udah berbunyi menakutkan. Memang ular itu dinyatakan seringkali kalau di saat-saat matahari terbit itu dia keluar. Dia berjemur, dia mencari panasnya matahari juga. Ular tersebut berada di situ lama ular ini. Ini juga masalah lagi untuk mereka. Sekarang jadi gimana mereka, siapa yang berani memulai untuk membongkar Ka'bah? Kemudian lagi di situ juga ada ular nanti yang mereka harus hadapi. Itu. Gimana caranya? Maka diriwayatkan mulailah pertama kali Abu Umayyah Al-Makhzumi, ya, Umayyah Al-Makhzumi, Ibn Al-Mughirah, ini dinyatakan saudaranya Walid Ibn Al-Mughirah. Inilah Abu Umayyah, inilah yang pertama kali ya dia yang yang mengajak untuk bukan yang pertama kali yang melakukan itu, bukan Abu Umayyah, siapa? Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah sendiri yang pertama kali ya membongkar Ka'bah ini. Ketika tidak ada satupun orang yang berani membongkar Ka'bah, maka dia ambil salah satu sudut itu, dia hancurkan. Dia nyatakan pertama kali ketika orang tidak ada berani yang maju, dia nyatakan hal nuridu al-islah amil isa'ah. Kita menginginkan memperbaiki atau merusak, katanya. Semuanya sepakat menyatakan nuridul islah, kita semua ingin berbuat baik. Katanya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Akhirnya dialah yang memulai. Ana abda'ukum, aku yang akan mulai. Diambillah palu yang gede, dia hancurkan Ka'bah. Bagian Ka'bah itu dia hancurkan. Dia memulai. Dia hancurkan beberapa bagian dari sudutnya Ka'bah. Kemudian setelah itu diam, tidak berhancurkan. Katanya lihat aja, kita biarkan sampai besok. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa kepada Walid bin Al-Mughirah, maka akan kita lanjutkan pembangunan Ka'bah. Tapi kalau apabila terjadi musibah, suatu musibah yang akan terjadi, berarti kita tidak melanjutkan lagi penghancuran Ka'bah ini. Itu bukan menghancurkan Ka'bah, untuk mengulang bangunannya. Ana abda'ukum, aku yang akan mulai. Diambillah palu yang gede, dia hancurkan Ka'bah. Bagian Ka'bah itu dia hancurkan. Dia memulai. Dia hancurkan beberapa bagian dari sudutnya Ka'bah. Kemudian setelah itu diam, tidak berhancurkan. Katanya lihat aja, kita biarkan sampai besok. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa kepada Walid bin Al-Mughirah, maka akan kita lanjutkan pembangunan Ka'bah. Tapi kalau apabila terjadi musibah, suatu musibah yang akan terjadi, berarti kita tidak melanjutkan lagi penghancuran Ka'bah ini. Itu bukan menghancurkan Ka'bah, untuk mengulang bangunannya. Mereka tunggu sampai besok pagi. Subhanallah, sampai besok nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Mulailah bangsa Quraisy menghancurkan Ka'bah. Hancurkan Ka'bah, mereka kerja sama. Itu. Waktu Abu Wahab Amr bin Abid, itu waktu waktu mereka ingin membangun kembali, setelah dikumpulkan, dihancurkan, pertama kali mereka ketemu dulu dengan ular itu. Sampai ketemu ular ini, mereka bingung, siapa yang berani ngedekat ular ini? Tidak ada yang berani dekat ular ini. Mereka terhenti semua. Maka tidak lama Allah utus seekor burung yang cukup besar. Seperti burung burung elang yang besar itu, melihat langsung burung itu datang, ular itu lagi nongol kepalanya, langsung diambil oleh burung itu, dibawa, dilempar di Hajun, kan ya. Dilempar di satu daerah di kota Makkah, namanya daerah Hajun, tempat Hajun itu yang dikenal sekarang ini dengan magamnya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ummul mukminin. Burung itu langsung membawa ular itu, dilempar di Hajun, di daerah Hajun. Tiba-tiba tanah itu terbuka, langsung menelan ular tersebut, katanya di dalam sejarah. Nah, mulailah mereka merasa aman untuk ngebongkar Ka'bah ini. Mereka laksanakan bongkar semua. Setelah dibongkar semua, di saat mereka mengambil salah satu bagian dari Ka'bah, itu yang dilakukan oleh Abu Wahab Amr bin Abid, yang ngambil batu, tiba-tiba batu itu lepas lagi, balik lagi, kan ya. Bangun batu dari Ka'bah, diambil, lepas, balik lagi ke tempatnya, kan ya. Akhirnya dinyatakan, oh berarti ini kita harus a'iddu nafaqatal Ka'bah minal halal, min amwalin thayyibah, wala tu'idduha min mahril baghi, wala min amwalir riba, wala min al-madlamah. Jangan diambil dari mahril baghi itu pembayaran orang-orang wanita-wanita pelacur.
Uang-uang dari pelacuran jangan dimasukkan ke sini. Uang yang bersifat riba-riba enggak boleh masuk. Uang dari pendoliman tidak boleh dimasukkan untuk bangunan Ka'bah. Dari situ mereka sepakat, ya. Untuk bangunan Ka'bah mesti benar-benar halal, murni, tulus. Nah itu. Ini pendapatnya Abu Wahab ini tadi, ya, Amr bin Abid. Mereka semuanya menerima hal tersebut. Itulah mereka ketika ingin membangun, ya. Mereka juga mengetahui di pinggir kota Mekah ada satu pantai di pinggir kota Mekah yang dinamakan Pantai Syuaibiyah. Pantai Syuaibiyah itu ada di pinggir kota Mekah, cukup jauh. Ya, alhamdulillah kita dulu pernah, ya, nginap di sana, tinggal berapa malam di sana sama Abu Said Muhammad bin Abdul Malik Al-Hazin rahimahullah nafa'ana bih. Nah itu di sana ada sebuah kapal yang sudah terdampar di sana, rusak, dihembus oleh angin, dibawa oleh angin, ya, berada di pinggir Pantai Syuaibiyah itu. Akhirnya sama mereka dibeli, ya, dari ronsokan dari puing-puing kapal itu dibeli. Mereka bayar karena mereka inginkan yang halal, ya. Bukan diambil saja, dibayar sama pemiliknya siapa? Diriwayatkan orang yang memiliki kapal itu ada yang menyatakan namanya Bagum, seorang dari Romawi. Bahkan ada yang menyatakan kapal itu miliknya Raja Romawi. Itu yang jelas mereka bayar. Mereka beli, dari ronsokan kapal itu, itulah dibangun lagi, dibawa ke kota Mekah. Di antaranya dilakukan oleh Walid bin Mughirah juga yang membawa bantu sama yang lain-lain. Itu. Sampai di sana, ya. Mereka setelah selesai pembongkaran, nah ini mereka membangun kembali. Mereka membangun kembali Ka'bah. Dibangunlah bersama. Rasulullah SAW pun ikut dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Rasulullah juga ikut membawa batu, mengangkat batu, pernah. Tapi di antaranya riwayat menyatakan Rasulullah SAW, ya, Abbas bin Abdul Muttalib pamannya ketika melihat Rasul bawa batu pakai kainnya ini, Rasulullah agak repot karena kain agak panjang, keinjak sehingga membuat Rasul agak repot. Katanya Abbas bin Abdul Muttalib pamannya, angkat aja kainmu. Ketika diangkat ini bisa terbuka auratnya Rasulullah. Waktu itu baru diangkat sekali agak terbuka Rasulullah SAW jatuh pingsan. Tidak ada orang yang lihat. Ya, baru terbuka sedikit, ya, ditegur oleh malaikat, ya. Ya, katanya ustur auratak, ya. Ada riwayatnya auratak gitu, ya. Auratmu. Langsung Rasulullah jatuh pingsan, gitu. Nah, itu Rasulullah nyatakan tutup itu ustur aurat. Ditutupin waktu itu auratnya. Nah, itu nyatakan, itu setelah itu tidak pernah lagi Rasulullah SAW terbuka auratnya semenjak itu, ya. Enggak pernah terbuka auratnya sampai itu sama sekali. Setiap waktu Rasulullah jaga, auratnya tidak pernah terbuka kapanpun, sendirian atau depan orang, itu enggak pernah terbuka begitu saja auratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bagian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulia. Yang jelas itulah Rasulullah SAW mengangkat batu lagi, tapi enggak seperti itu. Tetap beliau angkat walaupun gimana, tetap auratnya rapi tertutup, gitu. Ini, ya, yang jelas, ya, bangun Ka'bah dahulu Rasulullah SAW juga ikut membangun bersama bangsa Quraisy. Selesai pembangunan Ka'bah yang tadinya tidak pakai atap, itulah tadi ditutup dengan atapnya. Dari kayu-kayu yang diambil dari pembelian kapal yang terdampar di pinggir Syuaibiyah, sungai Pantai Syuaibiyah, dibayar, dibeli, ditaruhlah atap. Mulai itu dipakailah Ka'bah itu dengan atapnya. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, ya, dipakai dengan atapnya tertutup. Ya. Itu setelah selesai bangunan tersebut tinggal Hajarul Aswad yang sudah, ya, dilepas. Siapa yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya kembali? Di saat itulah orang-orang bangsa Quraisy, ya, semua suku, semua kepala suku menginginkan mereka lah yang meletakkannya. Setiap pemimpin-pemimpin dari suku-suku Quraisy, ya, mereka rebutan sampai hampir saja terjadi peperangan. Ya, mereka sudah diriwayatkan mereka sudah menaruh pedangnya di dalam darah. Jadi mereka potong seekor onta itu darahnya dikumpulkan, pedang itu ditaruh di darah. Itu anda siap perang, katanya. Ya, setiap suku siap perang sudah naruhkan pedangnya di darah tersebut. Itu menunjukkan mereka siap perang untuk merebut kehormatan ini. Mereka lah yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Akhirnya, ya, datanglah pandangan dari Abu Umayyah Al-Makhzumi. Dia dinyatakan namanya Hudzaifah ibn al-Mughirah, saudaranya Walid ibn al-Mughirah. Ya, Abu Umayyah, ya, yang ini tidak masuk Islam. Nanti dia punya putra namanya Abdullah bin Abi Umayyah yang masuk Islam, nanti jadi sahabat. Yang jelas Abu Umayyah enggak masuk Islam, enggak mendapati masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati di masa jahiliyah. Dia lah yang punya pendapat menyatakan, ya, kenapa kita harus sampai terwujudnya keributan antar kita? Bagaimana kalau seandainya kita, ya, memberikan satu pandangan? Menurut aku, apabila ada orang yang pertama kali besok pagi masuk ke Masjidil Haram ini melalui pintu fulan, dinyatakan pintu Babus Salam, ya, ada Babus Salam.
Ada orang yang masuk dari Babus Salam, ya, mereka lah, dialah yang berhak untuk menghukumkan kita sekalian. Ya, siapa yang pertama kali masuk dari Babus Salam besok, itu, ya dialah yang, atau dinyatakan Bani Syaibah, dari pintu bab Syaibah, bab Bani Syaibah. Ya, Babus Salam bersebelahan itu. Kalau dia yang pertama kali masuk dari situ, dialah yang menghukumkan siapa yang berhak untuk, ya, meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Subhanallah, memang kehendak Allah, Allah lah yang mengatur semuanya. Yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pagi hari enggak ada Rasulullah yang pertama kali masuk, ya. Maka setelah mereka tahu semua Rasulullah yang pertama kali masuk, semuanya rela untuk menerima Rasulullah SAW sebagai hakim bagi mereka semua. Radina Muhammadinil Amin, Muhammadinil Amin. Radina bi Muhammadinil Amin. Kami rela Nabi Muhammad yang maha amanat inilah yang menjadi hukum mereka. Sepakat mereka menerima keputusan tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mereka menerima Rasul sebagai hakim untuk mereka. Maka Rasulullah SAW gelarkan serban beliau, taruh serban itu, gelar serbannya Rasulullah SAW, dipasang serban. Setelah pasang serban, maka Hajarul Aswad sama Rasulullah SAW ditaruh di atas serban. Setelah ditaruh di atas serban, Rasulullah SAW meminta setiap pemimpin Quraisy agar mengangkat bagian daripada serban ini, pinggiran ini diangkat semua. Jadi setiap kepala suku itu mengangkat, ya, bagian-bagian daripada serban ini. Mereka bersama-sama mengangkatnya sampai dibawalah ke depan posisi yang ada sampai detik ini. Sampai di depan posisinya Hajarul Aswad. Nah, itu. Mereka berhenti, maka Rasulullah SAW lah yang mengangkat dan meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Jadi hakikatnya siapa yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu iblis enggak terima. Masa kalian rela? Ya, iblis enggak terima. Kalian rela kepada seseorang yang masih anak-anak yang menghukumkan bagi kalian dengan pandangannya. Oh, iblis yang merusak. Ya, iblis enggak terima. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menghukumkan dan bahkan Rasulullah yang meletakkan itu. Ya, namanya iblis memang, ya, adu, ya, adu mubin, musuh yang nyata. Ketika Rasulullah SAW meletakkan, iblis yang tidak terima. Tapi mereka semuanya sepakat menerima apa yang dihukumkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menunjukkan kemudian Hajarul Aswad yang meletakkannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang meletakkannya. Ini adalah aturan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini selesailah bangunan Ka'bah, ya, terbangun dengan rapi. Tapi dinyatakan adanya kekurangan dari bangunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memang agaknya lebih panjang ke arah Hijr Ismail. Kira-kira masih ada sisa hampir kira-kira 1 meter lagi. Tapi mereka ketika itu kekurangan bahan bangunannya kurang ketika itu, sehingga mereka membangunnya dengan bahan yang seadanya. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Quraisy ketika itu. Jadi mereka kurang kira-kira 1 meter. Karena itu ada ruang antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, ya, ada ruang yang agak lebih lebar sedikit lagi, ya, itu. Bahkan itu dinyatakan kalau orang solat di bagian dari Hijr Ismail yang mendekat kepada Ka'bah dengan jarak yang kira-kira 1 meter itu, berarti dia seakan-akan solat di dalam Ka'bah. Nah, seakan-akan dia solatnya di dalam Ka'bah karena bagian daripada bangunan Ka'bah di situ. Itu bangunan, ya, pernah di masa Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ketika beliau, ya, menjadi khalifah, ya, pernah beliau kan merebut dari kekuasaan dari setelah Muawiyah, dia ambil rebut kekuasaan kota Mekah, ya, dari waktu kekuasaan Muawiyah itu dia rebut sehingga beliau lah memimpin sebentar menjadi khalifah di kota Mekah. Pada saat itu beliau pernah ngebongkar Ka'bah, merehab Ka'bah, dibalikkan lagi dengan bangunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itulah dikembalikan lagi batasannya. Tapi, ya, ketika itu dalam peristiwa perang, beliau itu yang singkat ceritanya terbunuh nanti, maka oleh orang-orang Bani Umayyah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dan kelompok Bani Umayyah, dikembalikan lagi bangunan itu seperti bangunan Quraisy lagi. Terus berjalan bangunan tersebut sampai kapan? Sampai detik ini dan seterusnya. Pernah di masa Harun al-Rasyid, ya, seorang khalifah Harun al-Rasyid, pernah waktu itu beliau ingin merehab Ka'bah, membangun kembali. Ini masa Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Maka ketika beliau ingin membangun kembali Ka'bah, merehab kembali, mau dirapikan, dibagusin lagi, Imam Malik menegur, la taj'alul Ka'bata lu'batan bainal muluk. Jadi jangan jadikan Ka'bah mainan untuk para raja. Ka'bah jangan dijadikan mainannya para raja. Nanti setiap raja ingin ngebangun, ngerehab, bangun lagi. Nama siapa yang ngerehab? Raja Fulan. Ini Khalifah Fulan, Khalifah Fulan. Udah ditegur. Itulah pernah waktu, ya, di Saudi Arabia juga
waktu di masa Khalid bin Abdul Aziz, waktu beliau menjadi raja kan, khalifah, raja waktu itu, Khalid bin Abdul Aziz, raja Saudi waktu itu, pernah terjadi pemberontakan dilakukan oleh Juhaiman dan mengikutnya, itu sampai Kaabah itu karena bagian daripada serangan-serangan Maryam dan segalanya. Ya, maka ada pendapat-pendapat nyatakan agar Khalid ngebangun kembali Kaabah, ngerehab dan dibangun kembali. Tapi diingatkan oleh Khalid sendiri mendapatkan pandangan Allah alam siapa yang berikan ingatan kepada Khalid, sehingga Khalid yang menegur mereka semua. La tajalul Ka'bata lu'batan bainal muluk, yang dijadikan mainan oleh para raja. Nah, sampai saat ini pun jadi mereka rapikan, betulin lagi, dibaikin lagi, tapi tidak sampai dibongkar, ya, dibongkar habis untuk dibangun kembali, enggak. Nah, sampai saat ini, nah itulah alhamdulillah, ya, dengan kalimatnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu an itu sampai ya membuat atau menjaga Kaabah itu sehingga tetap utuh dengan bentuknya, ya, dengan keadaannya. Walaupun itu keadaan yang sudah dibangun oleh bangsa Quraisy yang disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Bahkan yang diikuti juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membangun. Ini alhamdulillah, ya, bagian daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa ketika beliau berumur 35 tahun, ya, beliau menyaksikan pembangunan Kaabah, satu bangunan yang menjadi patokan bagian daripada agama kita, umat Islam, ya, dari keimanan kita, keyakinan kita, bahkan tempat arah kiblat kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, bagian dari sirah ini juga membawa kita untuk lebih kenal lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita dapat lebih lagi mencintai Nabi kita Muhammad, mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan syafaat beliau kelak insyaallah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. فاتح القبول الإقبال والصلاة والحين على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة إقاظة لنا ما دائما نستمر وعلى كل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.